Boruto episode 187 yang berjudul Karma. Episode ini akan mengadaptasi manga Boruto chapter 23. Sepertinya setelah pertarungan Boruto dengan Ao, Kashin Koji yang merupakan anggota dari Nerkara muncul di depan mereka semua. Kedatangan Kashin Koji sekaligus menjadi akhir hidup Ao, karena tubuh Ao tertimpa katak Kuchiyose Kashin Koji yang sangat besar. Kashin Koji memuji mereka semua karena atas kemenangan melawan Ao. Konohamaru yang melihat Koji muncul langsung menanyakan kepada Koji apa sebenarnya tujuan dari organisasi Kara. Namun sayangnya Koji bukanlah anggota yang dengan gampangnya membocorkan apa tujuan dari organisasinya. Boruto dan teman-teman lainnya kemudian dibatasi dengan Puinjutsu Kashin Koji yang terbentuk dari pilar-pilar batu. Agar berhasil dari misinya, Kashin Koji berusaha melenyapkan semua. Saat Koji menyerang Konohamaru dengan jutsu api yang tidak bisa dipadamkan, Boruto melihat Konohamaru terbakar hidup-hidup. Di sanalah akan terlihat Boruto membangkitkan karma. Boruto episode 188 berjudul Terbangun. Episode ini berbeda dengan manganya, tapi sudah dikonfirmasi bahwa isi ceritanya akan tetap sama. Seperti di manganya, kemungkinan akan mengadaptasi dua chapter, yaitu chapter 23 dan 24. Isi sinopsisnya dari 188 adalah adegan langsung beralih ke markas Kara, di mana Delta sedang menemani makan Jigen. Delta sempat mengeluhkan pekerjaan Kashin Koji yang terlihat lambat. Jigen dengan santainya memberitahu Delta bahwa Kashin Koji adalah orang yang luar biasa. Setelah memuji Kashin Koji, Delta langsung mengamuk dan menendang meja Jigen sampai terbelah menjadi dua. Jigen berkata, "Tenanglah, aku belum selesai makan." Jigen selalu percaya bahwa anggota Kara akan kembali padanya, karena saat itu wadah itu mustahil kabur darinya. Lalu Delta meminta pada Jigen agar diizinkan untuk membantu Kashin Koji membawa wadah Kara ke Jigen. Jigen pun mengizinkannya dan meminta Delta untuk melaporkan setelah itu. Kemudian terjadi sesuatu pada tubuh Boruto. Kashin Koji yang memiliki ketertarikan pada Boruto setelah Boruto mengeluarkan karma. Tetapi Boruto dan teman-teman lainnya mampu mengatasi situasi buruk mereka. Ketika mereka di tengah perjalanan menuju ke desa, mereka melihat laki-laki yang tergeletak, yaitu Kawaki. Saat Kawaki terbangun, di sana Kawaki melihat Boruto dan teman-teman lainnya menganggap mereka semua musuh. Selain itu, kami akan membahas tanggal rilis manga Boruto chapter 55 dan info manga chapter 55. Manga chapter 55 rilis pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 pada pukul 10 malam. Perilisan manga Boruto chapter 55 lebih awal dari biasanya, karena biasanya manga Boruto rilis pada tanggal 20. Manga Boruto chapter 55 sepertinya akan fokus pada Naruto, karena Naruto tidak sadarkan diri dan terlihat di manga Boruto chapter 54. Keselamatan Naruto adalah paling penting, karena Naruto adalah sang Hokage shinobi terkuat. Dan pada manga Boruto chapter 55, Boruto, Kawaki, Sasuke, dan Naruto pastinya akan kembali ke Konoha dengan menggunakan segel karma Boruto. Karena itulah satu-satunya jalan untuk kembali ke desa Konoha. Selain itu, kami akan membahas 10 pengguna mode Sage terkuat di anime. Mode Sage adalah kemampuan yang dimiliki shinobi dalam memadukan energi alam dengan cakra, sehingga dapat menciptakan cakra senjutsu yang besar. Hanya ada beberapa shinobi saja yang dapat menguasainya. Siapa saja mereka? Mari kita simak video kali ini. Kita akan membahas 10 pengguna mode Sage terkuat di anime. 1. Fukasaku. Fukasaku bersama Shima adalah petapa katak suci yang tinggal di Gunung Myoboku. Dia adalah orang yang mengajar shinobi seperti Jiraiya, Minato, serta Naruto bagaimana menggunakan mode Sage, dan dia sendiri adalah pengguna Sage yang sangat kuat. Menurut Gamakichi, Fukasaku dapat mengumpulkan banyak energi alami dengan kontrol penuh dalam sekejap. Jugo memiliki kemampuan yang dikenal sebagai transformasi Sage, yang memungkinkan dia untuk menggunakan energi alami yang diserapkan untuk mengubah tubuhnya sesuka hati. Jika dia benar-benar berubah,
juga memperoleh dorongan besar dalam kemampuan keseluruhan. Kehilangan pikirannya sehingga dia menjadi pembunuh kejam yang ditandai oleh perubahan suaranya. Transformasinya tumbuh lebih kuat setiap tahunnya setelah perang. 3. Mitsuki. Mitsuki adalah anak manusia sinetsis yang diciptakan sebagai tiruan dari Orochimaru. Melalui eksperimen Orochimaru, Mitsuki dapat menggunakan mode Sage. Kita hanya melihat beberapa kekuatan darinya, tetapi itu cukup mengesankan mengingat dia masih sangat muda. Dengan mode Sage, kecepatannya meningkat pesat seperti yang ditunjukkan ketika dia dapat mengambil gulungan dari kunci dari Orochimaru. Dia membuat Shino kesulitan ketika keduanya bertarung satu sama lain sebagai guru melawan murid. 4. Jiraiya. Jiraiya diajari menggunakan mode Sage oleh Fukasaku yang dapat ia gunakan untuk meningkatkan kecepatan, daya tahan, dan kekuatan fisiknya. Tapi dia tidak bisa menguasai sepenuhnya, sehingga membuatnya menjadi pengguna mode Sage yang tidak sempurna. Karena itu, dia harus bergabung dengan dua pertapa kata suci yang akan terus mengumpulkan energi alam darinya, dan inilah yang membuat cukup kuat bahkan dengan mode Sage yang tidak sempurna. Dia cukup kuat untuk mengalahkan 3 tubuh Pain tanpa mengetahui kemampuan mereka sebelumnya. 5. Kabuto Yakushi. Kabuto bisa belajar senjutsu dari pertapa ular putih di Gua Ryuchi, dan dengan kata kutukan Jugo ia bisa terus-menerus menyerap energi alam dan dalam pertempuran. Menggunakan mode Sage membuat jutsu dan serangan fisik Kabuto lebih kuat serta memungkinkan dengan merasakan lingkungannya. Dorongan yang diberikan padanya sangat besar, sehingga dia bisa menghadapi Itachi dan Sasuke pada saat yang sama serta menempatkan mereka pada posisi bertahan selama pertempuran. 6. Minato Namikaze. Minato Namikaze adalah Hokage keempat dari Konoha. Dia adalah seorang shinobi yang luar biasa dan belajar mode Sage di Gunung Myoboku. Mode Sage hanya dapat dicapai oleh mereka yang memiliki cadangan cakra yang luas, di mana itu menyiratkan Minato memiliki cadangan cakra yang besar. Tidak seperti Jiraiya, kendalinya terhadap cakra Sage cukup sempurna, meskipun dia menghindari menggunakan mode Sage. Ini karena dia lebih suka menyelesaikan pertempuran dengan cepat. Minato menampilkan mode Sage untuk pertama kalinya selama Perang Dunia Ninja keempat. 7. Hashirama Senju. Hashirama memiliki jenis mode Sage agak aneh. Dia bisa memasuki mode Sage secara instan dan bisa menggunakan untuk waktu yang sangat lama tanpa kehabisan energi alam. Mode Sage miliknya memungkinkan untuk melakukan jutsu pada skala yang jatuh lebih besar dengan efek yang jatuh lebih dahsyat. Di Lembah Kematian, Hashirama menggunakan mode Sage dan mampu mengalahkan Madara Uchiha serta Kurama pada saat yang sama. 8. Asura Otsutsuki. Asura adalah putra bungsu dari Hagoromo Otsutsuki. Dengan kekuatan yang dipercayakan kepadanya oleh ayahnya, Asura memperoleh akses ke 6 jalur senjutsu, memungkinkan untuk meningkatkan kemampuan dirinya sendiri dan menggunakan avatar raksasa bermuka 3. Dia juga bisa menggunakan 9 bola pencari kebenaran yang dapat dibentuk menjadi berbagai senjata dan konstruksi, serta mampu melawan balik Susanoo Indra dengan itu. 9. Naruto Uzumaki. Naruto Uzumaki mempelajari mode Sage di Gunung Myoboku di bawah bimbingan guru Fukasaku. Tidak seperti Jiraiya, Naruto mampu menyempurnakan mode Sage. Itu terlihat jelas oleh tanda oranye di sekitar matanya. Ketika dalam mode Sage, semua jutsu yang sangat diimprovisasi, dia menjadi cukup kuat untuk bertarung dengan pengguna Rinnegan atau Nagato. Kemudian Naruto juga memperoleh mode 6 jalur Sage. Ini diberikan kepadanya oleh Hagoromo. Ketika dalam mode ini, Naruto mampu mengaktifkan 6 jalur cakra. 10. Hagoromo Otsutsuki. Hagoromo adalah orang pertama yang mempelajari mode Sage di Gunung Myoboku. Di bawah bimbingan Gamamaru, ia melatih dirinya sendiri dengan cara Sage Art. Dia sangat berbakat karena dia bisa merasakan cakra alami bahkan sebelum memiliki pengetahuan tentang itu.
Dia adalah pencipta asli Senjutsu 6 jalur. Dia menciptakan dengan menggabungkan cakra dengan mode Sage. Dia juga adalah salah satu karakter terkuat dari seluruh seri dan umumnya dikenal sebagai pertapa suci. Serial Naruto sudah lama berakhir jalan ceritanya kurang lebih 15 tahun lamanya. Kini jalan ceritanya sudah digantikan oleh sang anak, yaitu serial anime Boruto. Dan menemani kita dengan jalan cerita yang lebih menarik daripada seri sebelumnya. Semenjak serial Boruto ditayangkan, mungkin sebagian di antara kalian bertanya-tanya siapa karakter terkuat di dunia Naruto saat ini. Namun, khususnya karakter terkuat di dalam cerita anime Boruto pastinya yang akan kita bahas kali ini. Jadi langsung saja simak mengenai shinobi terkuat di Konoha yang masih hidup setelah perang besar dunia shinobi keempat di serial anime Boruto. 10. Hinata Hyuga. Hinata Hyuga adalah istri dari Naruto Uzumaki dan kini namanya menjadi Hinata Uzumaki. Dia pernah menjadi ahli waris dari klan Hyuga dan dia memiliki kekuatan mata Byakugan dan kemampuan bertarung taijutsu yang dikombinasikan dengan Byakugan. Semenjak perang dunia shinobi keempat, tentu saja peningkatan kemampuan dan kekuatan Hinata menjadikan dirinya salah satu kunoichi terkuat di Konohagakure pada serial Boruto ini. 9. Shino Aburame. Shino di serial Boruto saat ini telah menjadi guru instruktur Akademi Ninja Konohagakure. Meskipun dia hanya seorang guru, tapi tingkat keterampilan mengajarnya tidak diragukan lagi oleh kepala sekolah saat ini, yaitu Iruka. Shino mampu mengalahkan anggota terkuat dari klan Aburame yang saat itu di Edo Tensei oleh Kabuto pada perang besar dunia shinobi keempat. Ia tidak bisa dianggap remeh. Kemampuannya meskipun memiliki sifat yang kaku dan pembawaannya yang sering gugup. 8. Shikamaru Nara. Shikamaru di serial Boruto saat ini telah menjabat sebagai penasehat dan sekaligus tangan kanan Hokage ke-7, yaitu Naruto Uzumaki. Meskipun kita belum pernah melihat penampilan dan kemampuan yang ia miliki secara full power di jalan cerita sebelumnya, tapi setidaknya dia memiliki IQ dan kecerdasan yang luar biasa, bahkan di atas rata-rata dibandingkan dengan shinobi pada umumnya. Dia mungkin secara fisik tidak kuat, tapi ia memiliki kelebihan dengan pikirannya sehingga menjadikan dirinya sebagai orang ahli strategi dan memecahkan permasalahan setelah Kakashi. 7. Konohamaru. Setelah perang besar dunia shinobi keempat, kini Konohamaru telah menjadi jonin. Dia kini menjadi salah satu shinobi penting di desa Konohagakure. Selain itu, dia menguasai teknik Rasengan dan bahkan berhasil menambahkan dengan kombinasi elemen angin. Dia juga memiliki hewan pemanggil kata seperti Naruto, karena dia sudah dianggap guru, rival, dan kakak baginya. Jadi ada kemungkinan dia dapat menggunakan segi mode kata seperti Naruto. 6. Choji. Sebelum dan sesudah perang besar dunia shinobi keempat menjadikan Choji sebagai anggota terkuat dari klan Akimichi, Choji sekarang dapat menggunakan teknik dan kekuatannya tanpa menggunakan 3P lagi. Ia memiliki kekuatan cukup besar saat melawan Gedo Mazo, dan bahkan dirinya sempat mendorongnya beberapa kali. Jadi Choji yang sekarang ini benar-benar tidak bisa diremehkan kemampuannya. 5. Kakashi Hatake. Dari kebanyakan shinobi di Konoha, Kakashi masih terkuat di usianya sekarang ini. Dia lebih bijaksana dari Shikamaru dan memiliki lebih dari 1000 jutsu yang ia kuasai. Setelah perang besar dunia shinobi keempat, ia mengembangkan jutsu baru yang diketahui yaitu Raiton Shiden, karena ia tidak dapat menggunakan Chidori lagi setelah kehilangan saringan miliknya. 4. Rock Lee. Rock Lee menjadi jonin setelah time skip. Kekuatan dan kemampuannya juga telah meningkat. Seiring dengan meningkatnya kemampuan dan keterampilan fisik serta taijutsu miliknya, ia sekarang dapat menguasai teknik gerbang ke-7. Rock Lee adalah salah satu shinobi terkuat di serial Boruto, meskipun hingga saat ini ia belum menunjukkan penampilannya. 3. Sakura Haruno.
Pada seri Boruto kini Sakura menyandang nama Uchiha di belakang namanya. Sakura Uchiha merupakan murid dari Tsunade terkuat hingga saat ini. Dia bisa melakukan apapun yang bisa Tsunade lakukan. Sakura juga telah bisa membangkitkan kemampuan Byakugo selama perang besar dunia shinobi keempat dan memiliki kekuatan taijutsu yang sangat besar. Sejauh saat ini, ia merupakan kunoichi nomor 1 terkuat sekarang di Konoha. Ia juga memiliki kemampuan kebal terhadap genjutsu. 2. Sasuke Uchiha. Sasuke Uchiha adalah satu-satunya shinobi saat ini yang memiliki kekuatan mata Sharingan. Tidak diragukan lagi, jika kita membicarakan kekuatan dan kemampuan dari Sasuke ini, bahkan 9 biju pun menyerang dirinya bersama tidak sanggup menghadapinya. Selain itu juga mampu mengalahkan Kishiki Otsutsuki dengan mudah dan melawan Momoshiki bersama dengan Naruto. 1. Naruto Uzumaki. Naruto Uzumaki adalah ninja Konoha terkuat nomor 1 saat ini. Satu-satunya orang dekat dan sebanding dengan kekuatannya saat ini adalah Sasuke Uchiha. Naruto memiliki cakra dari 9 biju dan kekuatan Shikpet yang berasal dari Rikudo Senin. Dia juga berhasil mengalahkan musuh terakhirnya yaitu Momoshiki Otsutsuki bersama dengan Sasuke. Naruto kini telah menjadi Hokage ke-7 menggantikan Kakashi yang menjabat sebagai 1. Itachi. Itachi merupakan salah satu karakter di anime Naruto yang memiliki basis fan banyak. Namun karakter ini juga melalui kehidupan yang penuh kesedihan. Pada awalnya, Itachi digambarkan sebagai sosok yang sangat berbakat. Ia adalah kebanggaan klan Uchiha. Ia juga sosok kakak yang perhatian dengan adiknya yaitu Sasuke. Karena suatu hal, Itachi dikisahkan bunuh seluruh anggota klan Uchiha, kecuali sang adik. Ia sengaja memisahkan Sasuke seorang diri sebagai bentuk penyesalan. Kelak, Itachi ingin Sasuke datang dan menghabisi nyawanya. Belakangan baru terungkap bahwa Itachi tidak melakukan semua itu. Karena rasanya murkanya, ia harus melakukan pengorbanan tersebut untuk melindungi desa. Tak hanya kehilangan keluarga, Itachi juga dianggap sebagai pengkhianat desa. 2. Naruto. Kisah dari sang tokoh utama juga tak kalah menyedihkan. Lahir dengan kondisi yatim piatu, Naruto kecil harus hidup dengan rasa kesepian. Seluruh warga desa menghindari Naruto karena tahu Kyuubi tersegel dalam tubuhnya. Di akademi, Naruto hanya bisa mengamati teman-temannya dari jauh. Demi mendapatkan perhatian, Naruto juga selalu berbuat onar. Ia juga pernah dimanfaatkan oleh seseorang yang mencuri gulungan jutsu terlarang. Di tengah kesulitan, pada akhirnya Naruto bisa memiliki teman dan mewujudkan impiannya menjadi Hokage. 3. Gaara. Tak berbeda dari Naruto, Gaara juga memiliki kisah yang menyedihkan. Ia juga Jinchuriki dari Jubi yang bernama Sukaku. Karena hal itu, Gaara menjadi sosok yang ditakuti. Tak ada anak sebayanya yang diperbolehkan dekat dengannya. Ayahnya sendiri menyalahkan Gaara karena menganggapnya sebagai penyebab dari kematian sang istri. Mulanya Gaara mampu bertahan karena memiliki pengasuh yang setia mendampinginya. Namun siapa sangka pengasuh Gaara juga memiliki niat buruk dan ingin membunuhnya. Karena kejadian itu, Gaara tak bisa lagi percaya pada siapapun. Ia benar-benar ingin menjadi monster seperti anggapan penduduk di desanya. Namun, sifat Gaara berubah setelah bertemu Naruto. Ia merasa memiliki teman yang mengerti perasaannya. Gaara pun mengikuti impian Naruto dan lebih dulu menjadi Kage pemimpin desa Suna. 4. Neji. Selanjutnya adalah Neji. Sepupu dari Hinata, meski berada di klan yang sama, klan Hyuga memiliki sistem kasta. Neji berada di kasta yang rendah, sehingga ia harus melindungi klan utama yakni Hinata dan Hanabi. Meski memiliki bakat dan skill yang lebih baik dari Hinata, Neji tak bisa memimpin klan. Di dahinya terdapat tanda khusus yang hanya akan hilang ketika ia meninggal. Orang dengan tanda terkutuk itu akan merasa sakit ketika klan utama membacakan mantra khusus. Karena itu, Neji tak bisa memutuskan segala sesuatu di hidupannya. Ia dipenuhi bayang-bayang sebagai pelayan di klan Hyuga. Neji pun semakin putus asa melihat sang ayah mengorbankan dirinya untuk ketua klan sekaligus ayah Hinata.
yakni Hiashi. Ia menganggap bahwa takdir adalah sesuatu yang sudah ditentukan sejak lahir. Meski demikian, pemikiran Neji juga berubah setelah bertemu Naruto. Di Perang Dunia Ninja keempat, Neji meninggal demi melindungi Naruto dan Hinata. 5. Sasori. Meski hanya muncul di beberapa episode saja, kisah Sasori cukup membekas di hati penggemar. Sejak kecil, Sasori kehilangan kedua orang tuanya yang tewas dalam perang. Ia menguasai jutsu mengendalikan boneka. Namun yang menyedihkan, Sasori menggunakan boneka tersebut untuk menggantikan posisi orang tuanya. Ia benar-benar kesepian dalam menjalani kehidupan. Ketika meregang nyawa pun, Sasori mendekap kedua boneka yang dianggap sebagai orang tuanya. 6. Kakashi. Sebagai ketua tim 7, Kakashi pada awalnya digambarkan sebagai sosok yang misterius, namun sangat cekatan mendidik Naruto, Sasuke, dan Sakura. Sejak kecil Kakashi juga terkenal sebagai sosok ninja yang jenius. Namun masa lalu Kakashi ternyata begitu menyedihkan. Ia membunuh Rin, teman setimnya yang kala itu berada dalam bahaya. Saat itu Kakashi tak punya pilihan. Daripada dibunuh oleh musuh, Rin lebih memilih dibunuh oleh orang yang dicintai, yakni Kakashi. Tak hanya itu, Kakashi juga memiliki mata Sharingan yang diberikan oleh Obito. Mulanya Obito tertimpa batu besar yang melumpuhkan separuh badannya. Namun belakangan terungkap bahwa Obito masih hidup dan menjadi dalang dari Perang Ninja keempat. 7. Nagato. Selanjutnya ada Nagato, penyebab dari invasi Pain yang membuat Konoha porak-poranda. Rambutnya yang berwarna merah mengisyaratkan bahwa ia berasal dari klan Uzumaki, sama seperti Kushina dan Naruto. Ia juga murid dari Shanin legendaris yakni Jiraiya. Namun karena menerima dampak besar dari perang, Nagato pun kehilangan kepercayaan pada dunia ninja. Ia begitu sedih dan ingin menciptakan kedamaian. Ia bertekad untuk mengakhiri shinobi yang penuh dengan peperangan. Namun Naruto datang untuk meyakinkan Nagato. Karena memiliki guru yang sama, Naruto dan Nagato merasakan banyak kesamaan pada diri mereka. Pada akhirnya Nagato pun mempercayakan impiannya pada Naruto, yang ingin menyaksikan sendiri bagaimana Naruto menciptakan kedamaian di dunia shinobi.